Perkenalkan saya Elizabeth Juliasari ya. Uh, ini background saya tadi mungkin sudah sempat dilihat juga ya lewat video yang sudah saya putarkan. Ya, perkenalkan saya seorang ini ya asli dari Malang ya, Aremanita. Background saya sebelumnya adalah sarjana komputer dari Universitas Tiki Malang. Juga saya sempat bekerja menjadi seorang sekretaris di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang dan juga sempat menjadi multi level distributor ya selama kurang lebih 4 tahun ya masing-masing. Kemudian tahun 2006 saya bergabung di Prudential ya di bulan November waktu itu. Kemudian 2 tahun berikutnya 2018 saya sudah promosikan menjadi unit manager. Berlanjut terus ya senior unit manager, agency manager sampai yang terakhir tahun 2017 agency director. Juga sempat ada beberapa penghargaan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu sekilas tentang saya ya, Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang di acara Business Opportunity with Prudential. Saya yang akan membawakan acara ini untuk siang hari ini. Semoga Anda semua bisa mengikuti dengan baik, semoga sinyalnya semua lancar. Oke, nah pada kesempatan hari ini saya ingin membawa teman-teman untuk mengerti ataupun paham mengenai apa itu bisnis prudensial. Ya, nah saya akan mulai dengan ini ya, Coronavirus Industry Impact. Ya, teman-teman kita sama-sama tahu kita sudah menjalani masa pandemi ini kurang lebih hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Seingat saya waktu itu Maret tanggal 16 itu sudah mulai semuanya PSBB ya, semuanya PSBB dan kita harus bekerja dari rumah. Nah, sejak saat itu kita tahu banyak bisnis yang terdampak ya, ada yang parah sekali dampaknya, jadi seperti bisnis tour travel itu rata-rata semua langsung off ya. Kemudian juga banyak bisnis lain yang harus pengurangan tenaga kerja, ada yang gajinya berkurang 50%, juga cukup banyak pengusaha yang secara overall terdampak begitu. Nah, sehingga di masa-masa seperti ini banyak orang yang juga mencari peluang-peluang baru ya. Banyak yang mencari peluang-peluang baru untuk menambah income di masa-masa sulit ini dan biasanya mereka mulai mempertimbangkan untuk mencoba bisnis baru ataupun mencari pekerjaan yang lain. Nah, jadi alternatifnya 2 mungkin ya yang mereka pikirkan antara cari pekerjaan lain gitu ya, diberhentikan atau dia yang memikirkan alternatif pekerjaan lain atau juga bisa mencoba peluang bisnis yang lain begitu. Yang bisa bermanfaat ya atau istilahnya menambah income di masa-masa sulit ini. Nah, masing-masing tentunya ada konsekuensinya ya antara kita menjadi karyawan ataupun berbisnis sendiri. Nah, kita coba sama-sama lihat sekilas kira-kira apa saja sih konsekuensi yang mungkin timbul begitu. Yang pertama sebagai karyawan ya, tentunya kalau sebagai karyawan kita tahu bahwa secara income itu akan cenderung tetap ya. Artinya terjadi kenaikan income itu setahun sekali, itu pun kalau naik gitu ya. Kalau di zaman pandemi seperti ini ada beberapa banyak perusahaan yang ya sudah saya belum bisa naikkan gajimu, istilahnya bayar gaji yang tetap aja udah berat gitu. Nah, terus kemudian sampai kapan kita bisa tetap menerima penghasilan itu? Karena di masa-masa seperti ini jujur aja cukup banyak sekali entah karena pengurangan tenaga kerja, entah karena apa namanya pandemi ini ya yang berkepanjangan, kemudian juga istilahnya apa namanya mereka harus mengurangi fixed cost dan sebagainya. Jadi banyak yang terdampak ya, ada yang digaji cuma separuh dan sebagainya. Kalaupun keluar dari perusahaan itu nyari kerjaan baru lagi juga tidak gampang begitu. Nah, alternatif yang kedua berbisnis ya ini kelihatannya peluangnya lebih oke gitu ya, lebih menjanjikan. Nah, tetapi ternyata ada sebuah survei ya tentang peluang kesuksesan pada saat kita memulai bisnis konvensional. Nah, ada sebuah buku, sebuah yang membahas mengenai satu survei ya, bahwa sebuah bisnis konvensional yang dirintis, 5 tahun pertama itu 80%-nya tutup. Saya mungkin akan kasih angka yang lebih real supaya kita bisa sama-sama mengerti ya. Andai kata misalnya ada 100 usaha baru yang dibuka begitu. Nah, dari 100 ini 5 tahun pertama itu 80-nya tutup. Jadi sisa 20 aja. Ya. Nah, kemudian di 5 tahun yang kedua dari 20 yang tersisa itu ternyata 80%-nya tutup lagi. Jadi dari 20 tutup
80%-nya. Sehingga sisa dalam 10 tahun hanya 4%, atau dalam kasus tadi 4 usaha saja yang tersisa begitu. Nah, sehingga dari survei ini kita melihat bahwa peluang kesuksesan pada saat kita merintis bisnis konvensional itu ternyata, kecil ya, tidak terlalu besar begitu. Nah, penyebabnya kira-kira apa ya? Penyebabnya adalah yang pertama pada saat kita merintis sebuah bisnis entah itu offline maupun online ya, zaman sekarang kan lagi musim banget ya merintis bisnis online ya. Nah, itu yang pertama kendalanya adalah butuhnya modal. Ya, kalau modalnya kecil, ya usahanya hasilnya juga kecil. Kalau mau digedein lagi ya harus injek, nambah modal lagi gitu, ya. Nah, karena keterbatasan modal tentunya ini jadi masalah begitu. Bisnisnya jadi kadang stagnan atau ya so-so, misalnya nggak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, juga butuh yang namanya pengalaman. Ya, kalau misalkan kita mau buka salon misalnya atau restoran, tentunya harus ada experience ataupun pengalaman di bidang itu, ya. Dan tentunya harus dibangun sebuah sistem yang matang. Kalau misalkan cuma sekedar buka, nggak tahu nih laku apa enggak gitu ya, marketingnya nggak jalan dan sebagainya, ya tentunya tingkat keberhasilannya lebih turun lagi. Nah, karena butuhnya dua hal ini tentunya berkaitan dengan yang namanya resiko, ya. Modalnya kecil, pengalamannya kurang atau pengalamannya nggak ada, ya tentu resiko lebih besar, ya. Nah, semakin besar modal yang digunakan, ya tentunya resikonya juga semakin besar, begitu. Nah, sehingga dari 2 slide yang saya barusan jelaskan menunjukkan bahwa bisnis konvensional ini juga tidak mudah. Nah, apalagi alternatifnya? Nah, alternatifnya mungkin franchise ya, teman-teman kita tahu ya merek-merek yang ada di layar ini, merek-merek terkenal yang level keberhasilannya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah menyediakan sistem. Jadi sistemnya udah jadi, kita tinggal beli sistemnya, kemudian running begitu ya. Tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90%. Artinya kalau misalkan kita menjalankan bisnis franchise, ya bisa dibilang pasti sukses begitu ya. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa bisnis franchise itu, membutuhkan modal yang besar ya, contohnya McDonald. McDonald itu kurang lebih 1 sampai 2 juta dolar. Itu hanya untuk membeli franchise-nya ya, rekan-rekan semua ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan, termasuk seperti lahannya, kemudian bahan baku dan sebagainya, ya. Kemudian seperti warung abnormal ini lagi ngetren, itu 5 miliar hanya untuk beli franchise-nya saja. Indomaret kurang lebih sekitar 400 juta dan Kumon 250 sampai 300 juta. Ya. Jadi, kita tahu bahwa tidak semua orang memiliki modal yang cukup besar. Apalagi, di zaman pandemi seperti ini, kalau misalkan kita harus transfer uang atau membayar, membeli franchise dengan harga sekian, kita juga tentunya memikirkan, "Nah, ini uang belum tentu jalan juga franchise ya." Kita tahu di masa pandemi ada beberapa franchise yang terkenal, franchise yang besar itu pun ada yang tutup, ada yang sampai jual door to door begitu ya, sangat berat sekali perjuangan mereka, begitu. Nah, juga kalau misalkan kita ambilnya franchise yang kecil-kecil, yang tidak terlalu terkenal, ya otomatis tingkat keberhasilannya ya menurun ya. Belum tentu bisa sebagus franchise yang besar-besar seperti ini. Nah, ya kita lihat di sini kendalanya adalah modal yang besar, ya. Nah, pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan sebuah bisnis yang luar biasa, yaitu berasal dari Prudential ya, bisnis Prudential. Nah, apa itu bisnis prudensial? Kenapa kok harus bisnis asuransi? Ya, di masa pandemi ini kenapa sih kok bisnis asuransi bisa menjadi satu peluang yang patut dipertimbangkan untuk kita semua? Dan kenapa harus prudensial mereknya begitu? Ya, coba kita akan lihat sama-sama. Yang pertama kalau kita mau memulai sebuah bisnis, tentunya kita melihat market lebih dulu. Ya, apakah cukup besar market yang bisa kita garap begitu ya. Nah, kita akan memberikan satu data buat teman-teman bahwa di Indonesia 260 juta jiwa ternyata yang sudah punya polis asuransi dari segala merek itu kurang lebih hanya sekitar 7%-nya saja. Jadi istilahnya sangat besar sekali market yang belum tergarap. Nah, saya akan memberikan satu perbandingan ya. Di Singapura, negara tetangga kita ya, yang cukup kecil ya, jumlah penduduknya hanya sekitar 7 juta jiwa di sana. Sementara itu hanya Prudential di sana itu sudah berdiri 90 tahun lebih, Bapak Ibu. Selama 90 tahun itu 7 juta nggak habis-habis ya. Sampai saat ini Prudential tetap berdiri di sana dan agent-agentnya tetap bisa berprestasi begitu. Ya.
Dan perusahaan asuransi di sana saingannya banyak juga, nggak seperti di Indonesia, lebih banyak lagi begitu ya merek-merek saingannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau Singapura yang 7 juta aja nggak habis-habis, apalagi di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta gitu ya. Market kita sangat sangat luas sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan reputasi dari Prudential? Kenapa kok harus Prudential mereknya? Karena perusahaan kita ini adalah perusahaan nomor satu, teman-teman. Ya, ya mungkin teman-teman ngomong ya semua bilang kecap nomor satu gitu ya. Tapi kita mengatakan ini bukan berdasarkan kecap nomor satu, tetapi berdasarkan data, teman-teman ya. Jadi ada satu majalah, namanya majalah Investor. Ini bukan majalah pribadi miliknya Prudential yang menerbitkan, bukan ya teman-teman ya. Ini majalah umum, ya majalah keuangan umum. Setiap bulan terbit dan setiap bulan Juli mereka akan mereview dari sekian puluh perusahaan asuransi di Indonesia itu siapa yang terbaik. Dan sejak tahun 2004 sampai saat ini, kita terus setiap tahun menjadi perusahaan nomor satu. Bahkan sampai menerima penghargaan sebagai lifetime, ya lifetime achievement untuk asuransi terbaik di Indonesia, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita mau bekerja sama dengan sebuah perusahaan, kita akan melihat company profile-nya seperti apa, begitu ya. Prudential secara internasional itu berdirinya di Inggris ya, jadi asal mulanya dari negara Inggris dan ada di beberapa benua seperti di Eropa, Amerika, dan di Asia. Jadi ini perusahaan internasional dan kita sudah berdiri itu sejak tahun 1848, hampir 200 tahun teman-teman ya. Ini perusahaan yang sangat-sangat kuat sekali secara keuangan, sudah melalui Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, namanya krisis ekonomi itu udah badai ekonomi berulang kali ya. Kita membuktikan kita tetap survive dan bahkan bertumbuh luar biasa sampai hari ini. Dan sampai saat ini kita sudah melayani lebih dari 24 juta nasabah di seluruh dunia dan mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling. Ini satu angka yang extraordinary ya, besar sekali. Nah, teman-teman tentunya menanyakan bagaimana bisnisnya, apakah susah, apakah sulit? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya bisnis Prudential ini relatif mudah. Kenapa kok saya bilang relatif mudah? Nah, yang pertama, pada saat kita memulai bisnis Prudential, kelebihannya adalah kita nggak perlu setor modal, ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan kita sudah membahas bahwa pada saat kita memulai bisnis konvensional, maka yang menjadi kendala utama adalah modal. Nah, justru kebalikannya di bisnis Prudential ini kita tidak perlu setor modal. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau join itu tidak akan diminta uang sepeser pun ya. Jadi modalnya bahkan kita kalau saya bilang minim sekali gitu ya, hanya untuk operasional sehari-hari ya, telepon, bensin dan sebagainya ya, modalnya kecil atau tidak ada modal. Nah, kemudian yang kedua tidak perlu ada pengalaman tertentu. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ya di slide-slide berikutnya mengenai tidak perlu ada pengalaman. Kemudian jelas kalau nggak ada modal ya nggak ada resiko ya. Kita nggak setor duit ya bagaimana kita bisa kehilangan duit gitu ya. Nggak ada resikonya ya. Nah, tapi dengan jenis bisnis yang seperti ini, teman-teman jangan berpikir bahwa penghasilannya kecil. Ya, penghasilan di Prudential ini potensinya bisa mencapai miliaran per tahun, teman-teman. Besar sekali. Ya, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang yang sukses di Prudential ini luar biasa kaya gitu ya, luar biasa kaya. Nah, oke, lalu bagaimana cara kita memulai? Bagaimana cara kita memulai bisnis Prudential? Yang pertama kita nantinya itu menjadi mitra bisnis ya. Jadi kita diajak untuk join ke Zoom ini, ke acara ini kita bukan direkrut menjadi sales, menjadi marketing Prudential, no ya, bukan. Tetapi kita diajak menjadi distributor produk asuransi. Ya. Jadi sama seperti bisnis-bisnis lainnya itu dari pabrik begitu ya, itu akan menjadi ada distributor kemudian ada retail. Nah, tentu kita start mulai itu menjadi agent. Dan itu statusnya masih penjualannya retail ya, menjual polis. Loh, tadi katanya bukan jadi sales, Bu. Iya. Kita di sini menjual polis tujuannya hanya untuk mempelajari ya. Tentunya kalau kita mau terjun ke sebuah bisnis, kita harus mempelajari, kita harus paham betul
bagaimana sih runtutan, tentang produknya, kemudian di lapangan respon respon dari masyarakat itu seperti apa ya, kemudian, detail mengenai polis, dan itu seperti apa. Nah, jadi dari pengalaman di lapangan itu tentunya kita bisa langsung tahu seperti apa gitu ya, eee, proses penjualan polis itu. Nah, tapi itu tidak seterusnya, kemungkinan, sekitar 1 tahun aja gitu ya kita menjual polis. Nah, dan dari kita menjual itu kita dapat komisi dan bonus yang luar biasa ya. Teman-teman kalau misalkan kita jual properti misalkan atau kita jual barang lain ya, sekali kita menjelaskan presentasi panjang lebar, dapat komisinya 1 kali, betul ya. Tetapi di Prudential ini luar biasa. Kita menjelaskan, kita presentasi, kita dapat komisinya 60 bulan atau 5 tahun, ya. Nah, komisinya juga angkanya extraordinary ya, teman-teman ya. Tahun pertama 30% dari omset, tahun kedua 30%, tahun ketiga, keempat, dan kelima masing-masing 5%. Kemudian, akan ada bonus lagi tambahan 12% di tahun pertama dan 13,5% di tahun yang kedua. Sehingga kalau saya total di sini 42% di tahun pertama, 43,5% di tahun kedua, dan 5% masing-masing di tahun ketiga, keempat, dan kelima, dan totalnya adalah 100,5%. Ya, luar biasa ya teman-teman kalau misalkan kita, jualan bisnis konvensional tadi ya, yang pakai modal tadi ya, contoh yang paling sederhana, paling banyak ya digemari orang-orang itu buka kafe gitu ya, buka buka resto, buka depot. Itu modal untuk tempatnya, belum renovasi untuk, desain interiornya ya, untuk ngisi meja, kursi, peralatan dapurnya itu udah berapa. Nah, keuntungan yang didapat belum tentu bisa 100% ya, kemungkinan cuma 30 sampai 50%. Itu pun masih ada dipotong lagi fixed cost seperti pegawai dan sebagainya. Nah, tapi di sini kita tanpa modal keuntungannya bisa besar sekali sampai 100,5%, luar biasa, ya. Nah, kemudian setelah kita promosi menjadi leader, itu kita mulai menjadi distributor. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita di sini diajak untuk bekerja sama menjadi distributor produk asuransi. Nah, main job atau pekerjaan utama kita adalah membangun tim atau membangun jaringan distribusi ya, membangun aset. Asetnya dalam bentuk bisnis dan passive income ya. Nah, jadi pada saat promosi menjadi seorang AAD atau Associate Agency Director itu eh, kita akan mendapatkan dari tim kita sebesar 22,5%, ya 22,5%. Kemudian pada saat nantinya kita promosi lagi menjadi agency director, itu dari tim agent kita akan mendapatkan 33%, kemudian dari tim yang sudah promosi menjadi AAD, jadi tim kita ada yang sudah promosi juga menjadi AAD, itu kita mendapatkan 10,5%. Ya, nah ini sebuah gambaran aja buat teman-teman ya, mungkin kalau masih pertama kali dengar agak bingung ya prosentase-prosentasenya it's okay, tapi yang penting teman-teman ada gambaran gitu ya, Bapak Ibu ada gambaran bahwa kita mendapatkan bagian of riding dari tim kita pada saat kita sudah posisi leader. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat jenjang karir di Prudential ini simpel sekali ya, mulai dari agent naik menjadi associate agency director, kemudian promosi menjadi agency director. Nah, saat kita menjadi agency director, maka mulailah kita berbisnis ya. Karena tugas kita di sini adalah menciptakan atau mempromosikan AD, agency director lagi di bawah kita, dan itu akan menjadi passive income buat kita ya. Pada saat kita membantu rekan-rekan kita berhasil ataupun sukses di bisnis Prudential, maka kita akan mendapatkan royalti 10% seumur hidup dari seluruh tim jaringan AD kita. Ya, di sini gambarnya sih kebetulan satu orang hanya mempromosikan 2 AD, masing-masing 2, masing-masing 2. Kenyataannya ya pasti lebih, ya. Satu orang bisa mempromosikan 5, 10 AD di bawahnya. Ya. Dan ini sampai kedalaman ke-6 itu kita masih terus dapat, ya, dapat royalti seumur hidup dan bisa diwariskan. Jadi satu saat kalau misalkan kita tutup usia, semua yang kita rintis ini tidak hilang begitu saja, ya berbeda dengan misalkan profesi profesional seperti dokter ya, itu kalau dia tutup usia ya nggak mungkin diturunkan ke anaknya sementara anaknya tidak sekolah dokter begitu ya, tetapi di sini itu bisa diturunkan ke
keturunan atau anak-anak kita. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan bisnis plan-nya? Jadi tahun pertama, pada saat kita bergabung dengan posisi agent dan kita mengikuti sistem yang dianjurkan oleh Prudential, minimal ya, Bapak Ibu ya, minimal kita akan mendapatkan 7 juta per bulan. Apakah bisa lebih? Sangat mungkin, ya, bisa 20, bisa 30, terserah. Itu tergantung proses selling kita. Tahun kedua, saat kita promosi menjadi Associate Agency Director, maka kita sudah tidak ada lagi target penjualan. Sedikit berbeda dengan multi level ya. Multi level juga membangun jaringan, tetapi biasanya mereka untuk bisa menikmati penghasilan dari timnya, maka akan ada yang namanya tutup poin. Tetapi kalau di sini enggak ya. Jadi begitu kita mencapai posisi AAD, itu walaupun kita tidak menjual sama sekali, hanya berfokus kepada tim, kita tetap bisa menikmati, nah ini minimal income 30 juta per bulan. Kemudian tahun depannya saat kita promosi menjadi AD, sama, fokus kepada tim, maka bisa mencapai 60 juta per bulan minimal. Tahun keempat, AD1, kita mempromosikan AD di bawah kita, ya, itu 85 juta per bulan, bahkan pada saat itu sudah mulai terus bertumbuh menjadi kita punya AD level 2, 3, 4, 5, dan kita menjadi eksekutif agency director, maka potensi income-nya bisa lebih dari 150 juta per bulan, bahkan tidak terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah terbukti? Apakah sudah banyak yang mencapai? Bapak Ibu sekalian di Prudential leader-leader yang sudah income-nya di atas 150 juta per bulan itu ratusan ya. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, saya nggak tahu angka tepatnya, tapi yang pasti Prudential seperti tahun kemarin, tahun 2020 itu sebenarnya ada sekitar 4.000 orang yang achieve untuk dapat trip jalan-jalan ke luar negeri begitu ya. Jadi banyak sekali yang sukses di sini. Artinya tidak sulit begitu ya. Jadi hanya dalam waktu 5 tahun saja tanpa modal Bapak Ibu, maka kita sudah bisa memiliki sebuah bisnis baru yang potensinya income-nya mencapai 100 juta per bulan. Luar biasa ya. Tanpa modal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari Prudential sendiri juga banyak sekali reward-reward yang diberikan ya, selain penghargaan. Misalkan kalau kita achieve sesuatu itu masuk koran gitu ya, masuk koran bukan sebagai buron gitu ya, tetapi mendapatkan reward ya, penghargaan. Nah, ini tahun depan kita ada planning jalan-jalan ke London, ke Edinburgh untuk wilayah wilayah Eropa, kemudian ke Korea ya untuk yang wilayah Asia, kemudian dari agensi kita Harvest Agency juga ada trip yang lokal ke Bali ya bersama-sama rame-rame dan pastinya sangat seru sekali. Perjalanan dengan Prudential itu kita selalu diberikan yang terbaik ya. Jadi hotelnya bintang 5, pesawatnya juga yang terbaik, bahkan kita dibawa ke tempat-tempat yang spesial yang tidak bisa kita datangi kalau misalkan kita hanya trip dengan biaya sendiri. Ya, karena kita grup besar begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, ya ini kelihatannya menarik sekali, tetapi saya nggak ada pengalaman sama sekali di bidang asuransi begitu ya, nggak usah khawatir ya Bapak Ibu ya, karena dari pihak Prudential akan memberikan support ya bagi Anda mengenai produk, nggak usah khawatir ya. Kadang-kadang kita kalau berbisnis bingung ini produknya kita mau jual apa. Oke, sudah ditentukan makanan yang jenis apa, yang rasanya bumbunya seperti apa, udah pas belum, udah sesuai sama kebutuhan masyarakat belum, itu surveinya panjang sekali ya. Tetapi di sini kita nggak usah repot ya, produknya udah disediakan sama Prudential, dan produk-produk kita sangat unggulan ya di lapangan, di market itu produk kita memimpin pasar baik secara brand maupun secara keunggulan fitur-fitur produknya kita ini sangat-sangat bagus sekali dan diminati oleh masyarakat seperti itu. Kemudian dari Prudential juga memberikan satu support dalam bentuk aplikasi ya, namanya Proforce, itu untuk kita mengerjakan bisnis ini sangat simpel sekali, cuman butuh satu gadget ya, entah itu handphone atau tab. Semua yang kita butuhkan untuk belajar maupun mengerjakan bisnis ini, menjelaskan administratif, untuk tabel-tabel grafik income, kemudian omset, semua itu sudah dirangkum di sana. Itu aplikasi nilainya miliaran ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita buat bisnis sendiri, kemudian kita bikin aplikasi itu yang sederhana aja udah puluhan juta ya. Ini aplikasinya super lengkap, super luar biasa, dan itu sudah diberikan secara free buat kita, ya, tanpa kita harus membayar apapun, langsung dikasih, ya, luar biasa. Nah, kemudian dari pihak agensi,
Agensi ini seperti sekolah ya buat kita, tempat kita belajar, tempat kita mendapatkan pelatihan-pelatihan, kemudian ada sistem yang menuntun kita, jadi seperti Google Map begitu ya. Teman-teman kalau kita nggak tahu mau ke istilahnya ke Gresik, kita nggak tahu jalan, maka kita tinggal pasang Google Map, kita ngikuti aja udah pasti nyampe. Nah, sama di bisnis prudensial ini agensi yang akan menyediakan peta buat Anda. Apa yang harus Anda lakukan step by step sampai Anda berhasil ya. Kemudian kita juga ada komunitas, ada istilahnya pertemuan rutin yang istilahnya membuat kita terus dipacu untuk berhasil begitu ya. Kemudian juga ada mentor ya, Bapak Ibu kalau kita berbisnis konvensional, kita merintis sebuah bisnis baru tentunya tidak mudah untuk kita menemukan mentor. Karena dari pebisnis yang serupa, kalau kita belajar yang sudah berhasil gitu ya, misalnya kita buka depot, kemudian buka resto, di sebelah ada resto yang udah running well, udah rame gitu ya. Kita tanya resepnya gimana sih supaya rame? Ya nggak mungkin dikasih ya Bapak Ibu ya. Tetapi di bisnis ini itu luar biasa sekali. Setiap mentor, setiap leader itu akan memberikan support yang maksimal karena leader adalah orang yang pertama yang paling ingin agar timnya berhasil seperti itu. Semua konsultasi, semua pembelajaran itu rata-rata free ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya tidak sendirian ya. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Pak Tio dan Bu Tias ya. Um, saya akan pasangkan dulu video ataupun sandepan dari Pak Tio dan Bu Tias ya. Sebentar. Oke.
Oke, welcome Pak Tio dan Bu Tias. Nah, ini pasangan yang luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Tadi kita lihat videonya. Beliau-beliau ini istilahnya orang-orang yang istilahnya merintis dari awal ya di Prudential sampai sukses luar biasa hari ini ya. Oke, oke, kita akan mulai aja ya. Bisa perkenalkan diri dulu. Mulai mungkin Pak Tio dulu ya. Bisa ceritakan background dulu Pak sebelum join ke bisnis Prudential. Dulunya berbisnis apa, kemudian gimana tuh ceritanya kok sampai mau join di bisnis Prudential. Silakan Pak Tio, mungkin bisa cerita lebih dulu. Oke, perkenalkan saya Sulistyo Prasojo. Background saya adalah seorang wirausaha ya. Jadi saya bergerak di bidang engineering, khususnya itu kontraktor yang menangani industri swasta. Selain itu saya juga seorang konsultan paten yang menjembatani perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan teknologinya yang mau dipatenkan. Terus saya bisa bergabung di Prudential itu awalnya saya seorang nasabah, jadi ambil polis ya, buka polis Prudential di salah seorang agent. Terus dalam perjalanannya agent tersebut menceritakan bahwa di Prudential itu ada bisnisnya. Terus saya penasaran, saya pengen lihat skema bisnisnya seperti apa. Terus saya pelajari, bagus juga ya. Karena yang menurut saya paling menarik itu ya tanpa modal dan tanpa resiko tadi. Tapi saya berpikir bisnis ini bukan untuk saya. Ini untuk istri saya yang memang mencari kerja waktu itu. Karena istri saya adalah seorang sarjana ekonomi, terus pengen bekerja di suatu perusahaan, tapi saya bilang, kalau kamu kerja di perusahaan nanti waktumu habis. Dan uang yang kamu terima sebagai gaji adalah nilai yang kamu tukarkan dengan waktu yang kamu luangkan untuk bekerja di perusahaan. Belum lagi nanti banyak problem di perusahaan kamu bawa pulang ke rumah. Jadi saya arahkan istri saya tawari bisnis, tapi saya tidak cerita tentang detailnya gitu. Gitu awalnya, Bu. Oke. Jadi awalnya Pak Tio malah yang menawarkan bisnis ini ke istrinya sendiri begitu ya, Pak? Ya, jadi saya yang ikut ujian dulu, Bu. Saya ikut ujian. Pak Tio ikut dulu. Oke. Saya ikut ujian langsung lulus, saya langsung cerita istri, ini kamu sudah diterima di suatu perusahaan namanya Prudential, perusahaan besar ini. Terus langsung jalankan aja gitu. Oh gitu. Oke, luar biasa. Nah, akhirnya sekarang menjalankan berdua ini perbedaannya gimana nih Pak Tio? Mungkin bisa kasih sedikit gambaran buat Bapak Ibu yang hadir, para rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini. Bedanya gimana yang clear, yang jelas, yang Pak Tio rasakan dari bisnis yang lama sebelumnya, pekerjaan yang lama sebelumnya, sama sekarang menjalankan bisnis Prudential. Perbedaannya apa aja nih Pak Tio? Oke. Jadi gini Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi di slide bahwa memang bisnis konvensional itu butuh pengalaman, butuh keahlian, modal ya. Terus terang saya juga mendirikan kontraktor dulu, saya memang sudah punya cita-cita jauh hari. Jadi lulus kuliah kerja 10 tahun, sesuai background saya teknik mesin, setelah itu saya merasa cukup pengalaman, cukup modal, saya buka perusahaan sendiri. Dan memang tadi modal sama keahlian plus pengalaman itu tidak bisa lepas, karena saya tidak mungkin mengerjakan project engineering tanpa saya ngerti engineering gitu. Terus yang melekat ini resiko. Ini saya juga ngalami benar-benar saya menabung 10 tahun untuk wirausaha itu bisa dalam hitungan bulan habis. Jadi karena saya menangani proyek besar, karena ada mismanagement dan sebagainya, aset yang saya kumpulin lebih dari 10 tahun itu bisa hilang dalam hitungan bulan. Itu terjadi pada saya. Sementara ke Prudential ini tidak perlu modal kita. Dan paling resiko terbesar apa? Kita ditolak. Paling kecewa setelah itu yang penting kita semangat lagi, hilang kecewa itu. Nggak ada resiko modal yang hilang gitu. Dan tidak perlu pengalaman, tidak perlu keahlian khusus di sini. Oke, luar biasa sharingnya. Thank you Pak Tio. Nah ini berarti yang daftar Pak Tio yang jalanin Bu Tias gitu ya? Betul. Oke. Jadi gitu. Yang pertama kali yang aktif Mbak Tia, Bu Tias. Coba Bu Tias bisa gantian nih sharingnya Bu Tias sekarang yang cerita ya. Bisa cerita gimana tuh ceritanya kok tiba-tiba didaftarin ke Prudential kemudian disuruh aktif, kemudian awal mulanya seperti apa Bu Tias? Awal mulanya dulu saya gabung tahun 2012. Nah itu saya hanya dikasih tahu, ini mah kamu sudah diterima di perusahaan besar, tapi nanti setiap hari Kamis ada training.
Jadi setiap hari Kamis saya diantarkan training sama Pak Tio, disuruh belajar. Setelah saya belajar di situ, saya hanya bilang, ini perusahaannya luar biasa ya. Ada trainingnya semua gratis, ada caranya, ada mentornya, luar biasa. Saya belajar rutin setiap hari Kamis sampai 1 bulan, baru saya mau gerak. Setelah paham tentang produk-produknya, saya hanya berpikir saya lulusan sarjana ekonomi kok nggak kerja gitu ya. Terus saya di sini mulai berpikir semua di sini ada yang lulusan hanya SMA juga, tapi kok bisa dengan komisi yang besar. Waktu itu pembagian CPS ya, saya melihat kok penghasilannya minimal itu 2 juta per bulan. Tahun 2012. Nah, berarti saya seorang sarjana kan pasti bisa lebih. Itu yang saya pikirkan dan saya mau aktif di sini. Oke, sebelumnya berarti Bu Tias ibu rumah tangga ya begitu ya, sebelum memulai di Prudential. Commute Bu Tias. Enggak. Ya. Ya, Bu Tias. Dulunya sebelumnya Halo, ibu ibu rumah tangga murni berarti ya, ngurus anak gitu. Iya, betul. Oke. Waktu awal-awal memulai itu Bu Tias gimana? Maksudnya sebagai dulunya ibu rumah tangga, kemudian memulai join di Prudential tanpa pengalaman, berarti ini kan ceritanya ya, tanpa pengalaman apapun, hanya ikut training, kemudian awal mulai gimana kendala yang mungkin dihadapi di lapangan, mungkin bisa share sedikit ke teman-teman yang hadir. Untuk mengawali memang saya pertama ke natural market dulu, ke tetangga, ke saudara, ke teman itu. Pertama kali, memang banyak penolakan. Dalam waktu 1 bulan aja, saya sudah ditolak berapa orang. Intinya saya mau menceritakan, mensosialisasikan itu 1 hari itu 5 orang. Dan itu ditolak berarti kalau sampai 1 bulan berapa orang. Dan akhirnya saya dapat nasabah hanya 2. Tapi saya tetap mau menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena saya penasaran dengan income teman-teman saya itu loh. Kok bisa ya segitu? Padahal biasanya tahun segitu lulusan sarjana aja gajinya itu ya kurang lebih 1,5 lah. Oke, jadi harapan awal masih cuman UMR aja begitu ya kasarannya ya, Kak. Oke, sekarang udah masih mental pekerja banyak. Sekarang udah puluhan kali lipatnya UMR begitu ya. Income-nya luar biasa. Oke. Ini akhirnya sekarang kan dikerjakan bersama-sama gitu ya. Akhirnya Pak Tio bergabung, maksudnya akhirnya dikerjakan secara couple begitu. Nah, mungkin Pak Tio bisa cerita akhirnya kok Pak Tio ikut join juga akhirnya ngerjakan, gimana ceritanya Pak Tio? Ya memang awalnya saya juga gengsi ya, males ya. Maksudnya saya sudah punya perusahaan, sudah punya banyak anak buah, masa mau jalani bisnis yang ya bagi saya komisinya awal paling ya sekitar 5 juta, saya males gitu. Saya pikir saya yang jalan duluan lah. Tapi dalam perjalanan bisnis itu ada masalah besar. Jadi saya dapat proyek gede sekali, melebihi kemampuan saya sampai semua tabungan keluar, rumah saya jaminkan bank, saya totalitas. Pikir saya nanti 6 bulan itu, 5 bulan, 6 bulan, aset saya double. Prediksi saya seperti itu. Tapi ternyata terbalik. Justru saya hilang dalam sekitar 3-4 bulan. Di situ saya merasa, berat juga ternyata bisnis biasa ya, konvensional. Di sisi lain istri saya sudah mulai menanjak hasilnya. Dan justru dari sini saya melihat bahwa dari Prudential ini bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa saya cukupi dari bisnis saya karena waktu itu drop gitu. Terus saya juga melihat, ya ini bagus saya mulai support istri dan ikut jalan bareng gitu. Oke, luar biasa. Nah, setelah kemudian akhirnya Pak Tio memutuskan untuk ikut join ya, berarti kan sekarang kerjanya barengan ya, couple gitu ya, secara bersama-sama. Sementara mungkin ada orang lain yang mengerjakan hanya single fighter sendirian, nggak couple gitu. Nah, kira-kira Pak Tio sama Bu Tias bisa kasih sharing ke kita, kelebihannya apa sih kalau misalkan menjalanin bisnis ini secara bersama-sama begitu? Silakan. Kalau bisnis sendiri, waktu pertama saya menjalankan sendiri itu sampai tahun 2017, itu susahnya kalau kita ketemu nasabah besar, ya, apalagi itu laki-laki, saya kan perempuan. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang negatif.
ya biasanya kan kita harus ketemu bareng, ngobrol, entah itu di kafe atau itu di lobi hotel ya. Tapi kalau kita berpasangan, kita ketemu di situ itu hal yang biasa. Seakan-akan kita memang berbicara bisnis gitu loh. Kelebihannya kita ada sharing. Kalau ada nggak bisa, misalnya nasabahnya ini ngomong apa, saya nggak paham, ganti suami saya yang ngomong. Kalau masalah cowok dan cowok biasanya nyambung. Tapi kalau cewek sama cewek, saya. Temennya Pak Tio sama saya. Itu baru nyambung. Jadi kita saling melengkapi. Jika ada yang nggak bisa, saya yang jawab. Nah, kalau ada yang nggak bisa di saya, Pak Tio yang jawab. Jadi intinya kalau bekerja bersama, itu komunikasi kita lebih baik. Tentunya keluarga kita juga lebih harmonis. Kenapa? Kita bekerja bersama, capek bersama, istirahat bersama. Jadi komunikasinya lancar. Beda kalau dulu, saya kerja sendiri, Pak Tio kerja sendiri. Pulang ke rumah, ngomongnya sudah beda. Yang saya capek karena kerja di Prudential, Pak Tio beda kerja di tempat lain. Jadi banyak marahan, kurang komunikasi. Tapi di sini kita lebih harmonis karena kita bersama-sama. Iya, lagian kalau bareng terus juga nggak sempat cemburu gitu ya. Kemana-mana. Ya, betul. Mungkin saya mau tambahkan sedikit, Bu Elisa. Iya, silakan Pak Tio. Ada beberapa kasus bahwa kita ketemu nasabah, itu kalau ditolak, itu kita bisa saling support, saling menguatkan. Jadi untuk menghilangkan rasa kecewa ditolak calon nasabah tadi, itu lebih cepat karena kita berdua. Terus daripada kita cedus, kita beli apa, martabaknya kita makan sambil di sana, selesai sudah. Jadi lebih enteng menghadapi penolakan tadi. Ya. Saling menghibur. Iya, betul. Oke. Nah ini mungkin Bu Tias juga bisa share sedikit lah ya. Dulu kalau dulunya ibu rumah tangga, kemudian sudah join di Prudential gitu, kira-kira feel-nya sebagai seorang ibu itu bedanya gimana nih? Yang dulunya murni ibu rumah tangga dan sekarang seorang wanita karir begitu. Silakan Bu Tias. Sebenarnya sama ya. Kalau dulu ibu rumah tangga bisanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi sekarang bedanya yang lebih menyenangkan lagi, setiap anak minta sesuatu, saya bisa langsung belikan. Jadi dengan harapan anak saya itu kalau minta sesuatu itu nggak sampai kekurangan lah, nggak sampai saya ini nolak, mama nggak punya uang, wah nanti dulu ya nunggu papa. Nah, jadi kita sekarang saya ada yang namanya hasil, jadi setiap apa yang anak saya minta tentunya itu yang terbaik saya kasih tanpa bilang ke suami saya, tentunya yang terbaik lah buat mereka. Dan di sini juga cara berpikir juga beda. Pola pikirnya gimana? Marah ya. Soalnya duitnya ada gitu ya. Duitnya nggak ada, uang belanjanya kurang, anaknya nakal, marah-marah ya. Kalau kita sudah pegang uang, anak nakal kita paling diam dan kita online ya, buka-buka online. Dengan personality saya juga berbeda, tentunya nambah komunitas juga berbeda di sini. Ibu rumah tangga dulu tetap sekarang punya teman, arisan, komunitas. Yang intinya kita bisa semakin bertumbuh. Di sini saya lihat juga Bu Tias ini ya sekarang kan sudah jadi leader ya, udah mulai mempromosikan beberapa orang juga. Tentunya leadership-nya juga bertumbuh begitu ya Bu Tias. Sementara dulu kan hanya istilahnya ngurus anak. Di sini misalnya secara personality, leadership juga bertumbuh begitu ya Bu Tias. Ya, betul. Jadi lebih peka. Terhadap orang lain lebih peka. Oke. Sebagai penutup saya mungkin minta Pak Tio sama Bu Tias untuk memberikan satu pesan lah ya buat para undangan yang hadir pada siang hari ini. Kira-kira apa pesan untuk mereka yang baru mendengarkan, baru mempelajari tentang bisnis Prudential, kira-kira apa nih pesannya buat mereka? Silakan Pak Tio dulu mungkin bisa. Ya mungkin saya dulu ya Bu ya. Jadi di masa pandemi ini kita tahu lah bahwa semua bisnis hampir bisa dikatakan drop ya. Banyak lini bisnis semua kena dampaknya. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, sebaiknya mungkin kalau mau bisnis konvensional harus banyak dipertimbangkan karena risikonya besar sekali. Karena apa? Sekali sudah nyemplung modal, sekali jatuh, bangunnya itu susah sekali karena market semua lesu, kecuali Prudential ini yang membedakan. Silakan Mbak Iman. Ya, kami bersyukur di Prudential ini
kita tidak malah semakin menurun ya, tapi kita malah semakin naik. Kenapa? Karena di musim pandemi ini asuransi sangat dibutuhkan. Kita bisa memberikan suatu perlindungan kepada nasabah kita. Dan asuransi ini luar biasa ya, sangat membantu dalam keadaan seperti ini. Saya berharap untuk yang hari di sini, coba datang ke perekrutnya, segeralah untuk join di bisnis prudensial ini dan lebih memahami tentang bisnisnya ini dan produknya yang luar biasa. Dan semua itu tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya itu bisa kita lakukan dan kita bisa sukses asal kita mau melakukannya. Itu Oke, luar biasa sekali ya pesan-pesannya dari Pak Tio dan Bu Tias ini ya. Istilahnya mereka yang sudah mengalami mulai dari awal bergabung, kemudian sempat mengalami bisnis konvensional juga jatuh, sampai akhirnya fokus dan sukses di sini ya, luar biasa. Kira-kira terakhir saya tambahin terakhir bonus gitu ya. Kira-kira apa yang Pak Tio dan Bu Tias sudah dapatkan melalui bisnis prudensial ini yang dulunya di bisnis lama nggak dapetin? Apa yang sudah istilahnya yang baru yang di-achieve melalui bisnis prudensial ini? Tentunya kalau saya ya, kalau yang gabungkan dulu awal saya tahun 2013 saya sudah bisa beli mobil sendiri. Boro-boro ya suami belikan ibu rumah tangga ya, mobil. Oke, nanti kelayapan kemana ya. Gitu ya. Maaf ya, silakan. Terus apa lagi? Ya, saya bisa jalan-jalan gratis dan saya bisa ngajak suami saya pertama kali naik pesawat itu ya dari Prudential ya. Dan saya ngajak suami saya waktu itu ke Kuala Lumpur tahun 2013. Nah dari situ saya sudah sering naik pesawat, saya jalan-jalan, dan saya juga bisa berbagi berkat bagi banyak orang. Itu yang lebih membahagiakan buat saya. Oke, luar biasa Bu Tias. Pak Tio, terima kasih banyak untuk sharingnya ya siang hari ini. Ini saya ada foto before after ya. Jadi sebelum bergabung ya masih unyu-unyu ya rumah tangga ini. Kelihatan ya, yang dulu kayaknya banyak utang ya. Iya. Yang kemarin malam penghargaan ya waktu tahun 2021 ini, tahun 2020 begitu banyak penghargaan dan achievement yang diraih untuk oleh Pak Tio dan Bu Tias ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Tio dan Bu Tias untuk sharing-nya pada siang hari ini. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya, thank you. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, apa langkah selanjutnya ya? Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sharing ini, terima kasih untuk waktu yang sudah Anda berikan. Dan apa langkah selanjutnya yang bisa Anda kerjakan? Yang pertama, Anda bisa segera hubungi orang yang mengundang Anda. Jadi nantinya akan dibantu untuk administratif ya, untuk pendaftaran menjadi agent. Seperti yang tadi saya sebutkan, tidak ada biaya untuk mendaftar. Hanya tinggal mendownload aja sebuah aplikasi Proofforce di Play Store atau App Store. Ya. Kemudian nanti untuk semua pengisian aplikasi itu dilakukan melalui online. Kemudian training-training juga semua dilakukan melalui online. Jadi nggak usah khawatir, semua bisa dikerjakan di rumah tanpa kita ada resiko untuk tertular COVID begitu ya, karena semuanya online ya. Semua prosesnya penjualan pun semua juga online. Nah, kemudian akan ada training ya, training fast start. Nah, ini kebetulan minggu depan ini akan ada Imlek, jadi libur. Biasanya setiap minggu ada, tapi minggu depan ini libur karena ada tanggal merah dan akan ada training mulai Selasa depan. Jadi tanggal 16 Februari akan ada training mulai dari jam 7 sampai kurang lebih sekitar setengah 9 atau jam 9 malam. 4 training ini, 4 modul ini akan dilakukan secara berturut-turut hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap jam 7 malam ya. Anda bisa mengikuti melalui Zoom. Nah, Bapak Ibu, akhir kata dari saya ya, kata now saat ini artinya no opportunity wasted. Pada saat Anda menerima sebuah peluang yang luar biasa, segera ambil peluang itu karena terkadang peluang tidak datang 2 kali. Ya. Oke, itu aja dari saya. Ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Sebelum saya tutup acara ini, saya buka kesempatan untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Saya berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya di forum chat. Saya tunggu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Apapun ya, mau tanya tentang Prudential, tentang bisnisnya,
mungkin tanya kepada Pak Tio dan Bu Tias berkenaan dengan background mereka sebagai pengusaha. Ayo silakan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Di kolom Q&A. Ada ya, oke. Bagaimana cara agar tidak ditolak? Ya, bagaimana cara agar tidak ditolak? Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini pertanyaan untuk siapa ini ya? Untuk saya atau untuk mungkin Bu Tias boleh bantu deh, boleh bantu jawab. Gimana caranya agar tidak ditolak? Agar tidak ditolak. Ini bisnis penolakan ya, pasti ditolak. Ya, ya. Kalau tidak ditolak ya, dalam perjalanan ini, akhir-akhir ini saya mendengarkan. Saya mendengarkan apa yang nasabah ini mau. Jadi kita cerita-cerita dulu, kita tidak langsung menawarkan suatu produk, tapi kita cerita dulu. Cerita-cerita dulu sampai nasabah ini merasa nyaman dan akhirnya kita mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, kita mulai pancing-pancing pertanyaan tentang asuransi. Setelah itu kita tidak kalau memang nasabah ini punya ya, intinya itu nasabahnya ini mampu, saya tidak langsung untuk meng-closing, tapi saya menjalin hubungan dulu sampai beberapa lama. Setelah kita sangat nyaman, baru saya mulai menjelaskan kembali tentang produk yang terbaik untuk keluarga mereka. Itu tidak akan ditolak ya. Oke, karena kita sudah paham. Oke, jadi hubungannya udah baik sekali komunikasinya. Pada saat kita mulai masuk nggak akan ditolak begitu ya. Oke, ya teman-teman, sebenarnya kalau saya boleh sedikit tambahkan ya, sebenarnya bisnis apapun itu pasti akan ada yang menolak, ada yang menerima ya. Semua bisnis, bahkan kalau kita ngelamar kerjaan pun juga ada yang menolak, ada yang menerima gitu ya. Jadi sebenarnya nggak mungkin kalau kita nggak ditolak, sama seperti petinju yang naik ke ring dan berdoa supaya dia tidak ditinju begitu ya. Jadi pasti petinju kena tinju gitu ya. Ditolak. Jadi itu oke ya. Jadi tadi udah dijelaskan sama Bu Tias, yang pasti jalin hubungan yang baik dulu itu akan paling istilahnya membantu istilahnya supaya kita tidak sampai sering ditolak begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Bu Tias ini, bagaimana sih cara ngajak pasangan gabung kerja di Prudential? Nah, ini mungkin kan pasangan kadang ada yang gampang, ada yang susah ya, susah-susah gampang, maksudnya untuk ngajak kerja bareng gitu ya. Kalau Bu Tias dulu ceritanya ngajaknya Pak Tio gimana nih untuk aktif akhirnya? Saya itu nggak pernah ngajak ya, karena seorang wira swasta itu terlalu sombong. Gengsinya tinggi ya. Nanti kalau saya menawarkan, nanti saya tidak dapat klien ya, beda dengan saya. Nah, intinya itu saya mau berusaha, saya mau membuktikan bahwa di Prudential saya bisa mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan. Dan kita di sini kan tanpa modal dan keahlian. Jadi saya hanya rajin dan mau aja berusaha. Setelah tahun 2017, 2016-an suami saya goyah, saya bisa untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, malah saya bisa membantu keuangan permodalannya suami saya. Nah, dari situ suami saya melihat bahwa apa yang saya kerjakan itu menghasilkan. Jadi di sini untuk para ibu-ibu ya, cobalah bisnis ini yang luar biasa, tanpa modal, tanpa keahlian. Tapi kita di sini bisa mendapatkan suatu nilai uang yang cukup buat kita. Dan kita bisa menjadi penolong buat suami kita di saat suami kita ini intinya jatuh ya. Dari situ suami saya tergerak untuk mau gabung di bisnis Prudential. Gitu. Oke, jadi intinya jadi bukti dulu gitu ya Bu Tias ya. Oke, luar biasa ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir ini, bisnisnya menarik tapi dengan posisi saya masih punya pekerjaan lain, apakah memungkinkan saya mengerjakan bisnis ini? Bagaimana cara ngatur waktunya? Silakan, mungkin Pak Tio gantian yang jawab nih. Ya, sebenarnya bisnis ini bisa dikerjakan di waktu di luar waktu kita kerja. Misal kita sebagai karyawan, di luar waktu itu kan kita bisa manfaatkan. Misal sehari kita spend 2 jam misalnya, kita bisa. Jadi kita benar-benar tidak terikat waktu di Prudential ini. Itulah keunggulan bisnis Prudential dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan saya dulu pun waktu punya bisnis sendiri itu
konyol juga. Saya punya kantor, tapi saya tidak berani nggak kantor, padahal punya saya, karena semua harus diawasi gitu. Kalau Prudential enak banget, waktunya fleksibel. Dimanapun kita bisa kerja. Gitu. Dan semua kita online ya sekarang ya. Kita bisa pakai yang namanya aplikasi. Proofforce itu andalan kita ya sebagai agent. Kalau kita mau berjualan, kita mau merekrut, kerja intinya kerja kita semua pakai Proofforce. Jadi jangan khawatir, asal kita mau meluangkan waktu. Terkadang orang ini merasa waktu saya nggak ada, saya kerja dari pagi pulang sore. Karena apa? Karena memang fokusnya untuk kerja, bukan untuk yang lain. Tapi kalau kita ada suatu kesempatan bisnis baru yang kita memang mau sukses di situ, pasti kita akan meluangkan waktu. Oke. Intinya kalau kita tahu bisnis ini luar biasa, pasti kita akan menyediakan prioritas begitu ya untuk bisnis potensial. Dan sudah banyak yang membuktikan, jadi yang mereka dulunya background-nya baik pengusaha maupun karyawan, di sela-sela waktu mereka mau meluangkan waktu untuk merintis bisnis ini di Prudential, akhirnya bisnis ini menjadi penyelamat, bahkan menjadi bisnis utama di masa depan mereka, dan justru lebih luar biasa lagi income-nya di sini. Begitu ya, Pak Tio? Gitu ya. Oke. Ya, saya tunggu kalau ada satu pertanyaan lagi terakhir, mungkin kalau ada, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi ini. Saya harapkan rekan-rekan semua yang sudah hadir bisa mendapatkan satu manfaat dari acara hari ini, dan untuk next step-nya tadi saya sudah jelaskan bisa langsung menghubungi orang-orang yang mengundang Anda, yang mereka akan membantu Anda untuk proses pendaftaran, kemudian training, kemudian Anda bisa join di komunitas kami di Harvest Agency, komunitas yang sangat menyenangkan sekali ya, di mana kita semua orang-orang yang positif yang ingin membantu rekan-rekan semua untuk juga berhasil sukses di bisnis Prudential ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan tutup acara ini. Dan rekan-rekan semua, saya doakan semuanya selamat bergabung di Prudential, mau bergabung dan sukses bersama di sini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa lagi.